Halo sobat kolektor semuanya. Sekarang saya sudah bersama dengan pemilik tunggal Museum Rumah Garuda bersama Pak Nanang Rahmat Hidayat. Oke. Namanya kan Pak Nanang Rahmat Hidayat. Iya. Terus kenapa sekarang tuh saya dengar itu namanya Pak Nanang Garuda? Iya. Yang manggil, yang menyisipkan nama Garuda itu Pak Nanang sendiri atau orang-orang lain, Pak? Ya, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Saya ketika memilih Garuda sebagai tema tesis, karena sering berulang kali mengungkapkan itu dalam seminar dan sebagainya, orang lebih mudah menyebut dengan Nanang Garuda. Lalu sebutan itu saya pakai untuk nama di sosmed, misalnya di Facebook, di Instagram. Ya, akhirnya kenyataannya sekarang orang lebih kenal Nanang Garuda dibanding nama asli saya. Gitu. Iya, iya. Terus di rumah Garuda ini kan kebanyakan semua pasti burung Garuda ya, Iya. dan lambang negara. Alasan Pak Nanang kenapa memilih burung Garuda sebagai koleksi? Ya, awalnya dari sebuah pameran yang dilaksanakan tanggal 10 Mei 10 Mei 2003. 2003, iya, iya. Itu ada pameran di Jakarta, di mana saya ditawari untuk menjadi peserta. Saya berpikir kok dalam waktu seminggu ini motret apa ya, karena pamerannya fotografi waktu itu. Nah, saya motret Garuda yang ada di pinggir jalan sepanjang saya lewat ketika ngantar anak, ketika ngantar ke pasar dan ke kampus. Itu Garuda yang di pinggir jalan, di depan gapura dan lain-lain itu bentuknya unik-unik, tidak ada yang seragam. Saya pikir harusnya laman negara kita punya satu pakem yang ketika direproduksi oleh siapapun bentuknya tetap sama. Terus kalau menurut Pak Nanang sendiri keistimewaan Garuda itu apa, Pak? Kalau dari sisi artistik, lambang negara kita sangat keren ya. Secara gambar ya, ornamennya berada di antara realis dan dekoratif. Realis itu bentuknya masih kelihatan bahwa ini burung. Beda dengan lambang Jerman yang sudah didistorsi, Austria juga sudah didistorsi. Tapi kita berada di wilayah yang realis tapi dekoratif. Kenapa dekoratif? Hitung-hitungannya ada jumlah bulunya, pada sayap itu 17, pada ekornya ada 8, kemudian ada unsur keseimbangan yang mencoba ditawarkan di situ. Misalnya kita berada di garis khatulistiwa, itu ada di lambangan di situ. Jadi di dalam perisainya itu ada perisai kecil gambarnya bintang, kemudian ini dipotong oleh garis tebal hitam. Nah, itu garis khatulistiwa. Jadi banyak, ini nggak akan berhenti kalau di kupas tentang lambang negara kita ini. Terus di antara semua koleksi Pak Nanang yang di sini, ini yang paling menarik buat Pak Nanang? Iya, jadi koleksiku itu tidak terbatas pada gambar atau bentuk Garuda Pancasila. Akhirnya semua yang berbentuk elang, Raja Wali ya, dan baik itu merupakan lambang negara lain, ya apapun dah ya. Akhirnya saya koleksi. Yang paling menarik ini lucu nih. Ini saya dapat satu bros ya, bentuknya Garuda Pancasila, tapi tentu tidak bisa detail karena sangat kecil ya. Tapi ini kita yakin, kita akui, kita amini bahwa ini cantik, menarik. Betul. Ya. Yang luar biasa adalah ini buatan Korea. Dari Korea? Ya. Nah, ini rupanya orang Korea bisa menembak citra nasionalisme anak-anak muda sekarang dengan cara membuat dan memasarkan produk seperti ini. Ya, ini satu. Ini unik dan aneh dan tidak terduga. Nah, tadi pertanyaan yang unik ya. Yang unik. Saya agak susah memilih, tetapi yang menurut saya paling unik ya yang saya simpan. Ini tidak semua orang bisa melihat. Wis. Dan boleh melihat. Sobat kolektor sangat-sangat beruntung sekali, Nah, karena ini paling unik, Pak ya. Iya, karena ini yang datang tamunya istimewa, ini juga berarti bisa keluar dari sarangnya. Nah, ini adalah pemberian dari seorang sahabat yang sudah berjarak
8 tahun dari informasi ini mau diberi sampai serah terimanya. Jadi 2008 beliau itu sudah ngomong, ini Mas aku punya koleksi untuk rumah Garuda. Tapi 8 tahun kemudian baru diberikan. Karena Ada sesuatu yang belum selesai katanya. Tapi ini ukiran menurut saya waktu pertama kali melihat sudah selesai, sudah fix, sudah cantik seperti ini. Ini dari pohon jambu. Dipahat sendiri dengan pisau yang dia buat sendiri. Nah, akhirnya menjadi ini adalah Aruna. Aruna itu nama dari kakak Garuda. Dia lahir cacat, tidak punya kaki. Jadi lahirnya prematur. 500 tahun telurnya nggak netas-netas, kemudian dipecah oleh ibunya, maka lahirlah Aruna ini. Kemudian 500 tahun kemudian lahir Garuda dengan sempurna. Nah, rumah Garuda itu selain koleksi Pak ya, itu diimplementasikan dalam bentuk apa aja sih Pak? Ada beberapa hal ya. Secara spiritual kami ingin memahamkan pada masyarakat bahwa Garuda Pancasila yang dijadikan lambang negara itu punya 3 hal yang penting. Jadi amanah yang dipegang berupa Pita Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Pancasila yang menjadi pelindung, menjadi perisai, kemudian Garudanya sendiri. Nah, 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Itu spirit yang harus ditanamkan. Terus saya kan ini sudah ada Pak. Ini apa? Oh, Kiai. wayang. Kiai. Ini Kiai Gardala. Ini wayang apa Pak? Ini jadi tadi setelah wayang Suluh yang menceritakan lahirnya lambang negara, kemudian ini sebetulnya masuk pada kesempatanku kuliah lanjut di S3. Saya merancang satu film animasi di mana aktor-aktornya yang bermain ini ada Kiai Gardala, kemudian Kiai Gardala ini adalah transformasi dari lambang negara menjadi sosok wayang kulit. Ini superhero-nya. Nah, rumusnya superhero itu kan harus punya kawan, punya lawan. Lawannya sudah ada tuh, ini. Seperti saya. Nah, ini kebetulan duduknya sebelah situ ya, ini mungkin satu geng, tapi enggak. Ini namanya Betara Angkara, ini yang selalu membuat kejahatan. Nah, kemudian lawannya sudah, kawannya siapa? Nah, saya berusaha menjadikan diri saya Garuda yang terbang ke angkasa, melihat kepulauan Indonesia yang harus saya lindungi itu. Nah, ini kemudian lahirnya wayang pulau. Wayang pulau itu ini tak gambarkan satu-satu, tapi ini kebetulan naik Bahtera Nusantara. Ini bentuknya Sumatera, ini bentuknya Pulau Sulawesi, ini Kalimantan, ini Jawa, dan ini Papua. Nah, ini Papua. Dan semua binatang endemik ada di sini. Nah, ini nanti akan kami tawarkan ke masyarakat sebagai tadinya untuk film animasi, tapi ini juga bisa untuk pertunjukan langsung live. Fungsinya untuk sosialisasi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila. Terus yang diharapkan tuh Pak dari wayang pulau ini? Bisa diterima di masyarakat, kemudian wayang pulau ini menjadi media sosialisasi dalam rangka pemertahanan kedaulatan ideologi, kemudian bisa juga jadi alat peraga untuk mengenalkan geografi Indonesia. Nah, jadi selain koleksi, rumah Garuda itu diimplementasikan menjadi 3. Ada spirit, terus ada edukasi, dan juga ada produk. Produk itu salah satunya ada wayang pulau. Ya Pak ya, wayang pulau Pak ya? Iya, betul. Terus ini Pak, mau tanya Pak, jadi pernah nggak Pak tuh berpikiran untuk mengkomersilkan museum rumah Garuda ini? Karena kan untuk mengkoleksi semua ini butuh dana yang cukup banyak Pak. Nek komersialisasi itu katanya tujuannya juga uang gitu ya. Tapi biarkan konsekuensi itu muncul ya. Ketika saya perlu ini ya nanti ada rezeki dari lain, bisa saya alokasikan untuk perawatan dan lain sebagainya. Tapi kalau mau profesional memang harusnya ada manajerial yang
solid ya mengelola museum ini, kemudian ada anggaran yang dibutuhkan dan ada pengeluaran yang diperlukan, nah, sehingga mau nggak mau suatu saat akan seperti itu. Tapi kalau saya yes, nyaman, ini museum pribadi, museum yang tidak tergantung oleh kepentingan apapun, kekuatan apapun, tidak terbelit syarat-syarat tertentu. Di sini paling enak, kemerdekaannya ada di situ. Terus selama ini Pak, selama bertahun-tahun mengkoleksi itu ada nggak sih Pak suka duka Pak Nanang itu apa Pak selama ini? Nah, yang paling asik itu musim hujan. Itu koleksinya akan bertambah dengan tiba-tiba. Karena? Ya koleksinya pindah, diturunkan, diganti ember, ganti rantai. Ini alias bocor. Itu pertama ya jadi duka ya. Museum kok bocor, tapi jadi suka gitu. Ketika unik ya kayak gini nih, pasti ada hikmahnya gitu. Seneng saya. Terus duka yang lain ya. Kalau pas ada koleksi menarik, pas nggak ada dana itu juga bisa bikin nggak bisa tidur gitu, karena mikirin gimana caranya mendapatkan koleksi itu. Kalau sukanya banyak kenalan baru, banyak tamu-tamu ajaib, tamu-tamu yang di luar dugaan, yang bercerita banyak hal, yang melengkapi kisah tentang Garuda ya. Saya tuh penasaran Pak sama wayang Pulau sebenarnya. Nah, Kapan ya kira-kira bisa nonton itu Pak ya? Nah, kalau mau lihat pertunjukannya nanti malam. Kami nanti akan malam. pentas di Tembi, Rumah Budaya, jam 7 sampai selesai. Jadi, monggo saya undang sekalian Wis, Mas mantap. Teguh untuk datang menyaksikan. Makasih Pak ya. Jadi Sobat Kolektor jangan kemana-mana dulu, tetap di Top Collection karena kita bakal ke Tembi Rumah Budaya untuk nonton wayang Pulau. Tetap di Top Collection. Makasih Pak ya. Oke. Mantap sekali Pak. Terus ini Pak, diminum dulu Pak kopinya ini.